Tahu nggak, ada temen aku yang sombongnya minta ampun. Sombong gimana? Ya gitu deh, dia tuh nggak mau aku tanyain. Setiap aku tanya dia nggak mau jawab, aku ajak main dia juga nggak mau. Ya gitu deh, mentang-mentang papahnya tuh orang kaya, dia jadi sombong kayak gitu. Udah jangan begitu. Kita harus menjaga damai di hati kita. Jangan sampai kebawa emosi. Apalagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu online nih. Adik-adik di rumah udah pada nungguin. Oh iya, ayo adik-adik kita siapkan hati untuk beribadah. Selama ibadah, adik-adik jangan ada yang makan, jangan ada yang tiduran, ataupun jangan ada yang ngobrol. Oh iya, untuk persembahan adik-adik bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah. Teman-teman, sekarang saya akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan pada kami yang masih bisa kami rasakan sampai hari ini. Pada ibadah kali ini, kami anak-anak-Mu ingin datang dan berdoa di hadapan-Mu. Kami mendoakan bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hidup. Dengan segenap hati kami memohon kasih dan anugerah-Mu pada bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya senantiasa mendapat perlindungan dari Engkau Bapa. Ya Tuhan, kami memohon supaya bangsa Indonesia dijauhkan dari virus corona, dari COVID-19 Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk para pejabat dan presiden Tuhan. Berkati supaya mereka boleh diberikan iman, akal sehat, dan sertai juga di setiap keputusan yang mereka pilih ya Tuhan, untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang aman, bangsa yang sehat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah doa yang sudah kami panjatkan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Teman-teman, mari sekarang kita berdoa untuk sekolah kita. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah kita, khususnya untuk tahun ajaran baru. Berikan guru-guru kami kesehatan, hikmat untuk mengajar siswa-siswa, dan juga beri kami semangat untuk belajar walaupun lewat jaringan online. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Halo teman-teman, kali ini aku mau berdoa untuk keluarga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau berikan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah senantiasa menjaga kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan orang tua kami dan melindungilah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup dengan kuasa darah Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Mantap. Yuk adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, boleh bangkit berdiri. Kita siap memuji Tuhan. Udah. Setelah udah, kita angkat tangannya sama-sama. Kita gerakin, siap memuji Tuhan. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu.
Gimana? Kalian tetap di rumah, tetap semangat ya. Firman Tuhan berkata bahwa kasih itu harus sabar, kasih itu murah hati. Itu kata Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pun dihujat sama orang-orang, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah menyimpan kebencian. Sama seperti kita. Kalau ada orang yang jahat sama kita atau ada teman yang agak-agak ngeselin, kita harus tetap mengasihi dia. Yuk kita mau terus memuji Tuhan, kita mau katakan kasih itu sabar. Lebih semangat adik-adik. Kasih. Sekali lagi. Kasih. Kasih. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Dari awal ya adik-adik, kasih. Kasih. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Yes, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes. Haleluya. Yes, saat yang paling indah adik-adik untuk kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau merasakan bahwa Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang begitu baik buat kita. Yuk kita siapin hati kita saat ini. Kita mau saat teduh di hadapan Tuhan. Kita berikan sikap yang terbaik sama Tuhan. Katakan bahwa Dia Allah yang besar. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi katakan besar Kau Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, lebih serius lagi. Besar
Kau Tuhan, betapa besar. Kau Tuhan, semua akan melihat besar. Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, besar. Kau Tuhan, betapa besar. Kau Tuhan, semua akan melihat besar. Kau Tuhan, semua akan melihat besar. Kau Tuhan, semua akan melihat besar. Kau Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita mulai menyembah Tuhan. Katakan kata-kata pengagungan untuk Allah kita. Bilang Dia Allah yang besar. Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau perisai kami Tuhan. Engkau harapan kami Tuhan. Namamu besar. Kau mulia. Haleluya. Hinara wara 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 lama ya Bu. Hinara wara 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 lama ya Bu. Yesus Tuhan. Hinara wara 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 lama ya sekira wara 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 lama ya Bu. Engkau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih. Inara wara 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 lama ya sekira wara 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 lama ya Bu. Yesus Tuhan. Inara wara 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 lama ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Kami mesrakan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau nama di atas segala nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang akan mengurapi Tuhan, kakak kami yang akan menyampaikannya Tuhan. Agar setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan. Dan firman itu boleh menghidupi hidupnya kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga. Sudah ada kamera. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti baik ya. Saya percaya kalian semua di rumah pasti baik-baik saja ya. Ada seorang anak kecil, kalau dia disuruh mamahnya, misalnya ngepel, udah capek. Mah, udah capek nih, minta upahnya mah. Boleh gak gitu? Gak boleh ya. Bayangkan kalau mamahnya membandingkan dengan tenaga yang sudah dia keluarkan, misalnya menjaga anak. Anggaplah sekarang babysitter harganya misalnya sebulan 2 juta ya. Mama menjaga anak sebagai babysitter gajinya 2 juta. Lalu mama itu memasak, anggaplah 2 juta juga. Lalu mama membersihkan rumah sebagai cleaning service, misalnya gajinya 2 juta juga. Jadi berapa tuh? 6 juta sebulan. Nah, kali setahun
berapa Kak? 72 juta. 72 juta. Kalau misalnya kalian sekarang umur 10 tahun, kali 10. Aduh, jadi banyak sekali ya. Nah, itu pengorbanan seorang mama yang tidak ternilai harganya. Ya, mama itu sangat rendah hati dan dia orang tua yang tidak pernah menuntut balas. Ya, kalian juga bisa belajar rendah hati dari kecil. Misalnya gini, kalian dikasih apa-apa bilang terima kasih. Kalau kalian ada salah, bilang minta maaf ya. Kalau misalnya mau tolong mau ambil apa gitu, pakai bahasa minta tolong. Itu namanya anak yang jagoan, yang rendah hati. Nah, ada seorang pribadi yang sangat rendah hati. Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib, namanya Tuhan Yesus. Good. Ya, kita belajar dari padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Ada peribahasanya ya. Nah, kita hari ini belajar tentang Jenderal Naaman. Ya, kalau dulu Panglima, kalau sekarang Jenderal Naaman. Dia itu sakit kusta. Sakit kusta itu badannya putih, kayak ada kapasnya gitu. Nah, sakit kusta itu bau dan dia itu menular dan bahayanya sakit itu lama-lama kulitnya itu, dagingnya itu bisa terlepas. Mungkin tangannya bisa terlepas, mungkin kelingkingnya bisa terlepas, jari kaki atau bagian dari muka itu bisa terlepas dan itu sangat berbahaya. Nah, pada satu hari Naaman kan punya seorang pembantunya itu masih kecil. Dia itu mencuci bajunya Naaman. Lalu dia lihat bajunya, kok agak bau ya. Pasti ini tuan nih ada sakit. Tapi dia kan gak boleh ngomong sembarangan. Karena itu kan jenderal. Orang yang sangat dihormati dan orang yang sangat disegani. Lalu dia bilang, Tuan, Nyonya, maaf ya, mau kasih tahu kalau di tempat saya dulu di Israel ada seorang nabi namanya Elisa. Banyak loh orang yang sakit datang ke sana dan disembuhkan. Nah, coba kalau orang yang tidak rendah hati, dia akan bilang, anak kecil ngomong apa sih, so tau gitu ya. Mungkin gitu. Tapi Naaman ini dia mau belajar rendah hati, lalu dia pergilah ke Israel ya. Dengan kudanya, dengan para pengawalnya, dia bawa persembahan, dia mau datang ke rumah Nabi Elisa ya. Lalu sampai di sana dia udah mikir, wah, aku kan seorang jenderal, aku akan dihormati. Nanti sampai sana mungkin orang pada siapa gitu, didoain mungkin begitu, akan di seperti orang penting gitu ya. Tapi ternyata ketika sampai sana Nabi Elisa tidak keluar sama sekali dari rumahnya. Hanya dia menyuruh pembantunya untuk bilangin ke Naaman untuk menyelam di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Tahu nggak anak-anak, sungai Yordan itu airnya warnanya coklat, kotor. Mau nggak suruh nyelam di tempat yang kotor? Nggak mau. Dia pun komplain, aduh, emang nggak ada tempat yang lebih bersih ya? Itu kan warnanya, airnya, aduh gimana sih, masa saya disuruh ke tempat seperti itu? Tapi dia mau merendahkan hati. Dia akhirnya jalani juga. Dan kata pengawal-pengawalnya, udah Pak, ayo kita jalankan saja. Kalau yang sulit aja Bapak bisa jalankan, masa yang mudah ini Bapak nggak bisa jalankan? Akhirnya turunlah Naaman ke sungai Yordan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia udah mulai gitu. Akhirnya dia nurut. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan ternyata langsung kulitnya mulus, kulitnya bersih, nggak ada sakit-sakitnya lagi. Lalu dari situ dia percaya, oh
ternyata Tuhan ada, Tuhan ajaib, Tuhan penyembuh, Tuhan berkuasa, Tuhan hebat. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan dan dia menjadi anak Tuhan. Ya, dari situ kita bisa belajar adik-adik. Kalau rendah hati itu bisa menjadi senjata kemenangan buat kita. Ya, nah kalau rendah hati lawan katanya apa? Tinggi hati. Tinggi hati artinya sombong. Sombong dosa nggak? Dosa. Nah, Tante Liu punya perumpamaan gini. Nih, adik-adik misalnya sombong ya. Sombong. Misalnya kamu punya mainan baru, kamu sombong. Ih, aku dong punya mainan baru, kamu nggak punya. Kamu mah cupu. Dosa nggak? Dosa. Nah, itu dosa sombong itu pegang seperti dosanya kecil gitu ya, seperti nggak kerasa gitu. Tapi ketika memang bisa dilepaskan, pasti akan bisa lepaskan. Gampang sekali untuk dilepaskan gitu ya, karena seperti dosa kecil gitu. Tapi ketika kamu sombong, terus kamu menghina orang, kamu berkata lagi yang tidak benar, yang sombong gitu, yang kasar. Cupu kamu mah, nggak kebeli apa-apa, orang miskin. Pokoknya keluar perkataan yang tidak, bahkan sampai menghina, itu adalah dosa. Semakin perkataan sombong itu keluar, semakin dosa, dan dia akan melilit. Dan dosa itu akan menjerat kalian sehingga bisa bergerak nggak, Kak? Nggak bisa. Nah, tidak bisa. Jangan main-main dengan sombong. Ya, itu memang seperti dosa yang kecil, tapi nanti kelamaan kalian akan terus dan itu akan menjerat dan akan bikin dosa yang besar gitu. Tapi ada Tuhan Yesus. Ketika kalian mau minta ampun, kalian berdoa minta ampun sama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengampuni. Ya, oke. Saya percaya kalian semua akan menjadi anak-anak yang baik, akan menjadi anak yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, adik-adik, tidak ada dosa yang kecil atau yang besar. Semua dosa sama aja ya. Itu akan mendukakan hati Tuhan. Saya mau ajak adik-adik untuk berdoa, minta ampun kalau ngerasa diri kalian pernah merasa sombong, pernah merasa sok gitu. Ayo kita berdoa ya, kita minta ampun saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau Allah kami yang luar biasa bagi kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang pernah merasa dirinya sombong. Tuhan kami percaya, Tuhan mengasihi kami. Kami minta biar darah Yesus menyucikan kami Tuhan. Tuhan mengampuni semua kesalahan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kasilia. Gimana? Tadi sudah menyimakkan cerita dari Kaliu tentang Naaman. Nah, hari ini Kasilia mau memberitahu soal super ayat kita. Nah, super ayat kita diambil dari Yakobus 4 ayat 6b. Sekali lagi ya, Yakobus 4 ayat 6b. Bunyinya seperti apa? Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi ya sama-sama. Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah adik-adik, untuk kelas yang kanak-kanak cukup menghafalkan ayat berikut ini. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi ya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Nah, itu super ayat kita di minggu ini. Adik-adik bisa menghafalnya, lalu minta tolong mama papanya untuk merekamnya. Kalau sudah direkam, jangan lupa kirimkan kepada kakak-kakak di cabang masing-masing. Kakak tunggu ya video-video terbaik dari kalian semua. Nah, tadi dari Naaman kita sudah belajar bahwa Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Karena itu, hari ini Kasilia mau mengajak kita semua untuk membuat kreativitas. Kreativitas yang mudah sekali. Apakah itu? Sebelum kakak kasih tahu kreativitasnya,
kakak mau mengingatkan lagi kalau Tuhan senang dengan anak yang rendah hati. Seperti tadi kata Kaliu, anak yang rendah hati itu berarti anak yang tidak sombong. Salah satu ciri-ciri anak yang tidak sombong apa? Ayo coba adik-adik bisa tebak gak? Benar. Anak yang tidak sombong itu anak yang suka tersenyum. Karena itu hari ini kita mau membuat sebuah kreativitas yang kasih dia namakan senyum pengingat. Seperti ini. Nah, tara. Nah, lucu ya. Nah, kita akan membuat senyum pengingat ini. Gimana caranya? Pertama-tama Kasilia akan kasih tahu dulu bahan-bahan yang kalian butuhkan. Kalian akan membutuhkan kertas. Kertasnya bisa warna apa aja. Kalau kalian di rumah punya kertas putih boleh. Atau kalian punya kertas yang berwarna lebih bagus lagi. Kasilia hari ini menyiapkan kertas berwarna kuning dan kertas berwarna putih. Selain kertas, kalian juga membutuhkan alat-alat lain seperti gunting, lem, pensil warna, spidol, atau krayon. Kalian juga mungkin akan membutuhkan tatakan seperti ini. Ini untuk apa? Nanti kita lihat, oke? Pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah menyiapkan kertasnya. Seperti ini. Kalau Kasilia menyiapkan kertas warna kuning, ingat adik-adik boleh pakai kertas apa saja yang ada di rumah. Kalau sudah, kalian buat lingkaran. Buat lingkaran dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Misalnya mangkok ini. Atau kalian juga bisa pakai jam kalian yang bulat. Atau kalau adik-adik punya jangka itu lebih bagus lagi ya. Kalian buat lingkaran seperti ini. Nah, ini lingkarannya ya. Kalau sudah jadi lingkarannya, kalian gambar wajah tersenyum. Seperti ini. Nah, lucu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita gunting. Nih, kita gunting bagi dua. Ingat, bagi duanya sama rata, kiri dan kanan. Nah, nanti kalian dapat dua bagian seperti ini. Bagian kiri dan bagian kanan. Kalau sudah, kalian ambil kertas satu lagi, lalu kalian lipat. Nah, melipatnya seperti apa? Kasilia sudah bawakan contohnya. Ini dia lipatannya. Jadi kertas yang tadi kalian lipat seperti ini. 4 bagian besar dan 2 bagian kecil di ujungnya. Jadi 4 bagian besar di dalam dan 2 bagian kecil di ujungnya. Kalau sudah kalian lipat seperti ini, kalian buat lebih pendek. Kenapa? Supaya tidak lebih besar daripada wajah tersenyum tadi. Kita gunting. Jadinya hanya sebesar ini. Nah, kalau sudah jadi, kalian tempelkan di kedua sisi wajah ini. Nah, ini kalian tempelkan ujungnya, nanti satu lagi di ujung yang ini. Iya. Nanti seperti ini bentuknya ya. Nah, kalau sudah kalian tempelkan, di dalam bagian lipatan tadi tinggal kalian tulis. Tulis apa? Nah, ini dia yang spesial. Kalian bisa menuliskan ayat hafalan kita di minggu ini, yaitu Yakobus 4 ayat 6b. Nih, contohnya seperti ini ya. Lalu kalau sudah kalian tulis, kalian boleh hias sesuai dengan selera kalian masing-masing. Bisa pakai pensil warna, spidol, atau krayon. Setelah itu jangan lupa beri nama. Dan kalau sudah selesai, seperti biasa, kalian boleh minta tolong mama papa kalian untuk foto kalian dengan kreativitas kalian. Lalu dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya. Mudah sekali ya, dan ini juga bisa membantu kita untuk mengingat kalau kita harus selalu berusaha menjadi orang yang rendah hati. Oke, segitu aja dari Kasilia. Kasilia mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu, buat semua yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat Engkau yang sangat baik. Hari ini juga kami boleh belajar untuk selalu rendah hati Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus, ingatkan kami terus Roh Kudus supaya kami bisa terus menjadi orang yang rendah hati, supaya itu bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati semua adik-adik kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gimana ibadah hari ini? Wah, pastinya seru dong. Aku pun juga terberkati.
oleh firman Tuhan yang ngajarin aku untuk nggak sombong. Aku ingin seperti yang Tuhan mau, yaitu Jangan sombong. Dan setelah ini, jangan lupa like, Share. subscribe. Sampai jumpa.